Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sudarno Malau, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000174 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 101967 Petumbukan kelas 4 dengan materi Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ayo tutup kelasnya, siapkan. Seluruhnya berdiri. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, bagaimana kabar hari ini, sehat? Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke, mantap, luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran, ayo dulu sama-sama kita menyanyikan lagu nasional ya. Garuda Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tapi sebelum itu, Bapak mau bertanya sebelumnya, masih ingat pelajaran yang lalu? Itu tentang usia balik. Apa itu arti balik? Pak, Apa itu? balik menurut istilah adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Oke, bagus, mantap. Kasih tepuk tangan untuk kawan kita tuh. Oke, gua bertanya lagi. Apa tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Pak, ada tanda balik adalah mimpi basah, tumbuhnya jakun, bagi perempuan adalah keluarnya haid. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, selanjutnya pertanyaan Bapak berikutnya. Apa kewajiban bagi orang yang sudah balik? Pak, Apa? kewajiban setelah balik menutup aurat dan mendirikan sholat. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk saya. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bapak lanjut ke video, Bapak mau bertanya dulu, apa itu arti hijrah? Ada yang tahu arti hijrah? Hijrah itu adalah berpindah, bisa berpindah tempat atau berpindah pola pikir. Itu disebut hijrah, dari yang buruk sebelumnya ke lebih baik, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan hijrah. Hijrah itu artinya adalah berpindah. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian mampu membuat alur cerita dari kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan yang sederhana. Kemudian siswa mampu menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Siswa mampu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah siswa mampu meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Fokus. Nanti setelah videonya Bapak putar, Bapak mau kalian amati dan pahami videonya. Setelah itu nanti berikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian ketahui di video tersebut. Bisa? Nanti Bapak kasih cari kertas, tulis di situ. Setelah melaksanakan ibadah haji, para pemudik Islam dari Yathrib pulang untuk menuju ke dalam Masjid Mekah. Di Mekah, Muhammad SAW mulai membujuk kaum muslimin di sana untuk berhijrah. Hijrah merupakan langkah yang cukup besar resikonya, dan setiap orang yang merasa tidak mampu bebas untuk tetap tinggal di Mekah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir
terakhir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darun Nadwa, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang dan lurus. Mereka selanjutnya akan memburuknya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdullah tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas keadaan. Usulan tersebut didukung oleh Iblis yang menyerang tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan kecil untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, malaikat Jibril turun membawa wahyu rohnya yang isinya memberitahukan kepada beliau tentang persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati sahabat hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yathrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari sadar maupun milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kudanya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pemburu putusan Quraisy telah berkumpul mendukung kemah Rasul. Oke, selanjutnya, kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah? Apa sih alasannya? Apa sebabnya? Yang pertama apa di situ? Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah SWT untuk hijrah. Iya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, kemudian karena adanya penolakan dan gangguan para orang-orang yang ada di Mekah, karena dakwah Nabi Muhammad SAW ini itu ditolak mentah-mentah di kota Mekah, ditolak oleh kaum Quraisy. Nah, kemudian para umat Islam di Mekah itu pada zaman dahulu juga mereka sering sekali mendapatkan gangguan. Kemudian ada yang menyakiti Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikut umat Islam pada saat itu. Kemudian alasan hijrah, sebab hijrah yang selanjutnya adalah karena undangan dari penduduk Madinah. Dikenal dengan penduduk Ansor. Orang Madinah itu dikenal dengan penduduk Ansor. Ansor itu artinya adalah penolong. Nah, karena undangan dari penduduk Madinah untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian diundanglah Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah. Di undang itu mereka berjanji, orang penduduk Madinah berjanji bahwasanya orang-orang Madinah, penduduk Madinah akan melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang ikut hijrah ke Madinah. Oke, selanjutnya peristiwa hijrah itu, hijrah tadi artinya apa tadi hijrah enggak? Ayo, berpindah tempat. Peristiwa hijrah itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu para sahabat dulu berangkat hijrah secara diam-diam. Sahabat Nabi Muhammad ini dan para pengikutnya ini, mereka melakukan hijrah itu diam-diam. Kalau sempat Nabi ketahuan, itulah yang dilakukan penganiayaan. Mereka akan disakiti. Nah, kemudian
Setelah para umat Islam sebagian berangsur-angsur dan para sahabat sebagian melakukan hijrah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyusul. Siapa kawan Nabi Muhammad menyusul? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam pelaksanaan hijrah itu kemarin, ketika kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad SAW, beliau dan sahabatnya tadi, siapa nama sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di Gua Tur selama berapa hari? Ayo, selama 3 hari. Kemudian selama persembunyian mereka dan selama perjalanan mereka ke Madinah, mereka selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah perjalanan hijrah sampailah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah. Karena penduduk Madinah tadi dikenal dengan sebutan kaum. Oke, ayo anak-anak kita menyanyi lagu Sifat Wajah Rasul. Masih ingat? Masih ingat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sifat Wajah Rasul itu ada 4. Sini amanah pabrik dan patona. Sini amanah pabrik dan patona. Sini itu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, patona itu cerdas. Tablik menyampaikan, patona itu cerdas. Tadi video kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sekarang setelah kalian amati dan setelah kalian perhatikan tadi videonya, Bapak mau apa yang sudah kalian perhatikan tadi, apa yang sudah kalian amati tadi, kalian tuangkan di dalam kertas ini. Kerjakan secara berkelompok. Bisa nggak, Bu? Bisa, Pak. Nah, setelah itu nanti, setelah kalian tulis, nah, setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Empat-empatnya. Sekarang maju ke depan, bisa? Oke. Kerja sama ya. Tulis di sini. Tulis di situ. Tulis di situ. Oke, ayo kerja sama berkelompok. Apa yang kalian pahami dari video itu tadi? Tulis di situ. Apa nak? Iya. Nah, apa yang kalian pahami di video itu tadi tulis. Apa yang kalian ingat di video itu tulislah di situ. Tuangkan aja di situ lah. Nah, tentang apa yang kalian lihat tadi di videonya, masukkan ke dalam. Tulis.
Oke, udah siap semua ya? Sudah. Nah, jadi kalau udah siap, Bapak mau setiap kelompok mempresentasikannya ke depan, membacakannya ke depan. Bisa? Bisa, Pak. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, ayo ke depan semuanya. Kawan-kawannya lagi perhatikan ya. Kalau misalnya ada yang nggak pas apa yang disampaikan kawannya, protes saja. Ya, kalau tidak begitu Pak, itu salah. Boleh ya? Oke, ayo kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah. Peran penting adalah sebagai sahabat setia yang memberikan dukungan penuh, mengorbankan harta dan jiwanya, serta menjaga rahasia perjalanan tersebut. Ada lagi? Oke, itu dulu. Presentasi dari kami akan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Pak. Kelompok 1. Nah, setelah itu, ayo kelompok 2. Ayo semuanya ke depan. Siapa yang belajar? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang hijrah adalah penolakan dan tekanan yang semakin meningkat dari kaum Quraisy di Mekah terhadap dakwah Islam. Keputusan hijrah menjadi titik balik penting karena di Madinah Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat Muslim yang kuat, menyusun strategi dakwah yang lebih efektif, dan meletakkan dasar bagi perkembangan Islam selanjutnya. Presentasi dari kelompok kami akan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, paham? Oke, kalau begitu Bapak mau tanya dulu satu-satu. Apa yang sudah kalian pahami dari presentasi tentang materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Coba ayo salah satu. Siapa yang tampil? Oke, boleh. Apa yang kamu ketahui? Kita harus saling mencintai, menghormati, dan membantu dan mendukung sesama lain. Oke, bagus, mantap. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, siapa lagi yang bisa menyampaikan? Umairo? Nasya, ayo. Apa yang kalian ketahui dari peristiwa hijrah itu tadi? Ya. Ya, boleh. Kamu nak, silakan. Lingkungan sekitar kita membawa pengaruh buruk, maka kita harus berani untuk berpindah dan mencari lingkungan yang lebih baik yang dapat mendukung kita dalam meningkatkan semangat bangsa.
Iya, bagus. Itulah penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari peristiwa hijrah ini. Betul. Oke, selanjutnya ada lagi. Oke. Hijrah adalah momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Iya, bagus. Itulah tadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dari hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan semakin giat untuk beribadah, akan sabar, akan suka menolong, dan lain sebagainya. Oke, mantap, luar biasa semuanya. Oke, nah sampai di sini sudah paham semuanya, nah? Nah, kan? Ada yang dua? Ini sama. Oke, kerjakan. Iya. Yuk. Tulis nak tulis. Oke, udah siap nak? Boleh kumpul? Kumpul. Oke, kumpul semuanya. Kumpul lah, kumpul satu kelompok. Kasih sama bapak. Kumpul per kelompok, kasih sama bapak. Oke. Nah. Siap? Udah siap nih bapak. Oke, mantap, luar biasa anakku. Nah, sekarang sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau ambil kesimpulan bahwa hijrah itu artinya adalah berpindah tempat. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah itu bersama dengan sahabat-sahabatnya dan para umat Islam. Kemudian hijrah itu sendiri sebab akibatnya itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena adanya gangguan dari kaum Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian karena undangan dari penduduk Madinah atau disebut dengan kaum Ansor. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, bermakna, dan menambah amal-amal kita, menambah ibadah bagi kita, bermanfaat nantinya untuk kalian di masa depan. Amin. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Bapak di sini ada dua kertas. Ada warna apa namanya? Warna hijau dan warna pink. Bapak mau kalian tulis di warna pink bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Bisa? Nah, setelah itu nanti tempelkan di sini. Di sini warna pink, tempelkan. Di bawahnya berurut ya. Yang warna hijau nanti tempelkan di sini. Yang warna pink kalian tulis bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, yang warna hijau tulis di sini apa yang sudah kalian ketahui setelah pelajaran ini. Apa yang sudah kalian ketahui? Bisa? Oke. Ya, nah, dibagi. Bagi kawan. Bagi satu. Bagi kawan satu. Bagi kawan satu.
Oke, tulis. Satu warna pink, satu warna hijau ya. Nah, yang warna pink, bagaimana perasaan kalian? Yang warna hijau, apa yang sudah kalian pahami? Kurang. Nah, warna hijau. Ya, tempelan. Yang pink, tempat warna pink. Bawahnya apa Pak? Bawahnya taruh. Ini Bapak yang nyimpulkan atau ada yang menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan ini semua? Ada yang berani? Bapak aja lah ya. Bapak aja dulu. Perasaan senang banget. Kayak mana rasanya senang banget itu? Terus perasaan saya sangat senang karena pembelajaran sangat seru. Wah, senang pakai emoji kucing ya. Terus sangat gembira, senang. Oke. Yang saya ketahui hijrahnya dari Muhammad. Tentang Nabi hijrah. Oke, bagus. Nah, dari kesimpulannya, semuanya merasakan perasaan senang. Alhamdulillah. Bapak juga senang, Bapak juga bahagia. Kalau kalian senang. Nah, yang kalian ketahui setelah pembelajaran ini, itu rata-rata di sini menulisnya tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah bersama dengan sahabat dan kaum muslimin. Ada lagi kaum muhajirin, adalah orang-orang yang hijrah. Penduduk Madinah disebut dengan kaum Ansor. Oke, mantap. Luar biasa untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita, Naku. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Ingat, tetap belajar di rumah. Tetap belajar di rumah. Belajar di rumah. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, Bapak Hiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.